Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Bagaimana dengan aktivitas Anda hari ini? Berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan? Mudah-mudahan ya. Nah, saatnya sembari istirahat, kita simak sebuah kisah nyata misteri berikut ini. Sebuah kisah nyata misteri tentang seorang janda yang disukai oleh banyak kaum pria. Namun, ternyata janda ini kena prank genderuwo. Pranknya seperti apa? Simak cerita selengkapnya. Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Janda Genit Kena Prank Genderuwo. Sejak kepindahannya beberapa bulan lalu, suasana komplek pun mulai berubah. Ada yang masa bodoh, namun banyak pula yang berkomentar miring. Maklum, Rani 27 tahun adalah seorang janda tanpa anak yang punya kedudukan penting di kantornya. Namun perilakunya memaksa membuat banyak orang harus mengelus dada. Betapa tidak, hampir tiap malam, tamu lelaki yang bertandang ke rumahnya baru pulang sekitar pukul 24.00, bahkan kadang sampai pukul 2 dini hari. Bapak Ketua RT sudah datang 2 kali untuk mengingatkan Rani. Dengan gayanya yang genit, Rani berjanji akan meminta agar tetamu yang datang ke rumahnya untuk pulang sekitar pukul 22.00. Paling lambat pukul 23. Janji itu benar-benar ditepati, warga komplek mulai agak tenang. Namun apa daya, ketenangan itu tak berlangsung lama. Maklum, Pak Indro 52 tahun. Duda beranak 2 yang tinggal di depan komplek dan kaya itu, belakangan juga dekat dengan Rani. Bahkan keduanya tak segan mengumbar kemesraan di depan banyak orang. Bisik-bisik miring pun mulai terdengar ketika para ibu berbelanja sayur keliling pada Mas Darso. Wah, gawat. Pak Indro jatuh ke pelukan Rani. Wajar, Jeng. Pak Indro kan masih tergolong muda, sahut Bu Yusuf sekenanya. Mas Darso hanya bisa tersenyum kecut tanpa tahu kemana tujuan pembicaraan ibu-ibu yang berbelanja. Diam-diam Mas Darso memperhatikan pembicaraan 2 ibu muda yang sedang berbelanja. Ternyata apa yang mereka bicarakan juga sama, tentang hubungan Pak Indro dengan Rani. Begitulah kebiasaan hidup dan kehidupan di komplek. Ada hal apapun, pasti berkembang dengan cepat dan menjadi pembicaraan yang hangat di antara para penghuninya. 3 bulan kemudian, bisik-bisik pun kembali merebak. Kali ini putusnya hubungan antara Pak Indro dengan Rani. Pak Indro yang ingin serius, ternyata tak tahan karena Rani selalu berusaha mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan. Tak sampai 5 hari, Rani sudah disambangi oleh lelaki muda yang selalu berpenampilan necis. Sayangnya tak sampai sebulan, lelaki muda itu hilang entah kemana. Janda muda bertubuh sintal, dengan rambut sebahu dan berkulit kuning langsat itu, memang piawai dalam menjerat lawan jenisnya. Kini ia sudah berjalan bersama Pak Alex, lelaki tampan dan kaya, yang kabarnya punya 3 perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor-impor. Walau telah beristri, namun Pak Alex tampaknya gemar juga bertualang terhadap para wanita yang lebih muda. Tampaknya Pak Alex pun bernasib sama dengan lelaki-lelaki yang pernah dekat dengan Rani. Dalam hitungan bulan, Pak Alex sudah tidak pernah menampakkan dirinya lagi di komplek perumahan tempat tinggal Rani. Waktu terus bergulir. Malam itu kebetulan hujan gerimis mengguyur bumi sejak sore. Di depan rumah Rani tampak sebuah mobil hardtop 1996 warna hitam, dan pengemudinya lelaki muda bertubuh atletis dan berambut gondrong. Sejak tadi kedua insan itu asik berbincang. Sesekali terdengar derai tawa keduanya. Sementara si lelaki berambut gondrong terus berbincang sambil menikmati rokoknya. Tampaknya ia perokok yang kuat. Belakangan tetangga mulai jengkel dengan ulah Rani yang selalu menerima tamu sampai larut malam. Beberapa di antara mereka coba menghubungi satpam untuk mengambil tindakan tegas. Rencana pun disusun dengan matang. Malam yang ditunggu-tunggu pun datang. Malam itu, lelaki berambut panjang itu datang tanpa membawa kendaraan. Tampaknya diantar oleh ojol. Seperti biasa, Rani bergayut manja di bahu si lelaki yang terus membelai-belai rambutnya. Rani makin mabuk kepayang.
ia bahkan semakin agresif. Sementara di luar sana, beberapa orang berjalan mengendap-endap, mengepung rumah Rani. Tak seperti biasanya, kali ini si lelaki gondrong itu juga terbius dengan keagresifan Rani. Ia terus memagut bibir Rani sambil terus melangkah. Pada langkah yang ketiga, Rani merasa seolah berada di suatu taman yang indah. Keduanya terlibat dalam asmara purba yang demikian panas dan ganas. Saat beberapa orang memasuki rumahnya, ketika pintu terbuka semua terkejut. Tak ada siapapun di ruang tamu, bahkan di rumah itu. Ketika mereka mulai mencari Rani dan lelaki gondrong yang tadi terlihat duduk bersama di beberapa kamar, termasuk kamar mandi. Ketika mereka sedang kebingungan, dari arah belakang rumah terdengar peki ketakutan seorang wanita. "Tolong! Tolong! Tolong!" Itu suara Rani. Kata mereka hampir bersamaan dan semuanya berlarian menuju arah suara yang berada di belakang komplek, tepatnya di pohon beringin besar yang angker. Karena takut, mereka meminta bantuan Ustadz Nasir. Sesampainya di bawah beringin, mereka hanya melihat Rani dengan baju yang centang perenang, tergolek di antara sulur-sulur dalam keadaan tak sadarkan diri. Dua orang satpam langsung saja naik dan menurunkan tubuh Rani. Ustadz Nasir lalu meminta segelas air dan membacakan doa, kemudian memercikan air tersebut ke wajah Rani. Rani tersadar, dan ketika mendengar cerita tentang apa yang baru saja terjadi, ia hanya tersenyum malu. Ternyata, lelaki yang dikagumi dan bakal dijadikan suaminya itu adalah sosok dari alam lain, yaitu genderuwo. Sejak itu, Rani pun berubah. Ia mulai mengenakan hijab dan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Sobat Misteri Sunyum Cekam. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyum Cekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.